yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan awali dengan bertanya kepada Bapak Ibu. Dan pertanyaan ini dijawab di dalam hati Bapak Ibu dan Saudara masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kabar keluarga Anda? Bagaimana kabar kesehatan Anda? Bagaimana kabar pekerjaan Anda atau usaha Anda? Bagaimana kabar atau keadaan ekonomi Anda? Pertanyaan yang lebih dalam lagi. Apakah hidup Anda saat ini adalah hidup yang keras, sedang penuh perjuangan? Gereja mengajak kita memasuki masa Advent ini untuk mengolah pertanyaan-pertanyaan itu. Sebab hampir kita semua, hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Selama masa Advent ini, kita akan ditemani dengan 4 lilin Advent. Lilin yang pertama itu disebut dengan lilin kenabian atau profesi candle. Kenapa disebut lilin kenabian? Karena para nabi itu bicara banyak tentang pengharapan, tentang harapan. Kalau sekarang harapan-harapan kita, ya, kok kita takut? Saya juga takut berharap tinggi-tinggi. Takut kalau nanti kecewa. Sebab yang saya hadapi jauh dari apa yang saya harapkan. Bisa jadi demikian. Namun minggu yang lalu, minggu Advent yang pertama, kita sudah ditemani dengan bacaan dari Ibrani pasal 6 yang mengajak kita untuk tetap berpegang teguh pada pengharapan. Lilin yang kedua, namanya Bethlehem Candle, yang tadi dinyalakan oleh Penatua Kristi. Kota Bethlehem itu, Bapak Ibu dan Saudara, adalah kota yang penuh berkat, kota yang penuh dengan damai. Maka sepanjang minggu Advent kedua ini, kita memperjuangkan rasa damai itu. Tentu arahnya adalah membangun shalom. Dan sikap damai ini adalah sikap damai dengan diri kita sendiri, dengan lingkungan kita, dan terutama dengan Tuhan. Sehingga kita boleh juga menyebut masa Advent kedua ini sebagai minggu dengan sikap damai. Advent pertama adalah minggu dengan penuh harapan, dan Advent yang kedua ini kita memperjuangkan damai. Oleh karena itu, seiring dengan tema hari ini, menyambut Dia dalam damai, pada minggu-minggu ini kita akan diperdengarkan dengan bacaan-bacaan yang berkisah tentang Yesus Sang Raja Damai itu. Dan menurut saya bukan suatu kebetulan bahwa bacaan yang akan menemani perjalanan Advent kedua kita ini diangkat dari kitab Nabi Yesaya. Kita ketahui bahwa Nabi Yesaya ini adalah nabi yang kerap kali menyuarakan pengharapan. Maka demikian, kita akan terus lihat dulu bagaimana sejarahnya. Bapak Ibu dan Saudara, hanya pada zaman pemerintahan Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo, bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku itu bersatu. Hanya pada masa pemerintahan 3 raja ini. Tapi
di tahun 900-an sebelum Kristus, mereka sudah terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel Utara dan juga kerajaan Israel Selatan.